Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali teman-teman bersama saya Marullah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan perkuliahan Web Programming 2 dengan membahas materi membuat template web sederhana. Jadi di pertemuan keempat ini merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya di pertemuan ketiga, yaitu metode MVC dan juga parsing data. Jadi untuk teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, disarankan untuk melihat terlebih dahulu karena ini ada keterkaitan di dalamnya. Oke, saya sudah membuat beberapa langkah-langkah nanti ya dalam pembuatan template sederhana ini. Di sini ada 5 langkah, ini 3, 4, 5. Oke, ini ada 5 langkah. Yang pertama, kita akan membuat sebuah controller dengan nama web.php, di mana nanti fungsi dari controller web ini adalah untuk meload view ya, meload view. Jadi nanti kita akan meload view header, view index, dan view footer, serta memparsing data judul. Jadi ada fungsinya di sini untuk controller webnya. Nah, artinya nanti kita akan membuat tiga buah tiga buah file view. Jadi nanti ada view header, view index, dan view footer. Ini kita akan pecah jadi 3 bagian untuk menampilkan halaman webnya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan memastikan bahwa base URL dan helper URL-nya sudah di-set. Ini sebenarnya sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya sudah di setting ya. Cuman ini untuk memastikan saja karena nanti untuk pemanggilan CSS-nya atau pemanggilan dari controllernya kita sudah menggunakan base URL. Jadi ini untuk memastikan saja base URL dan helper URL sudah di set atau tulis. Nah, berikutnya nanti kita akan membuat 3 buah file view berdasarkan controller di atas ya, header, index, footer. Nanti kita akan buat namanya v_header.php, v_index.php, v_footer.php. Ini semua ada di dalam folder view. Fungsinya ya tadi untuk menampilkan header, untuk menampilkan isi web dan menampilkan footernya. Setelah itu apa? Langkah berikutnya adalah kita akan membuat file CSS. Gunanya untuk mempercantik tampilan. Namanya nanti adalah style buku.css. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah tempat pembuatan file CSS-nya. Kalau kita mengikuti modul, maka nanti harus ada di dalam folder pustaka booking yang ada di localhost teman-teman, yang ada di htdoc teman-teman. Kemudian nanti silakan teman-teman membuat folder assets, kemudian membuat folder CSS. Nah, nanti baru di dalam CSS kita buat file CSS style bukunya. Nah, kalau sudah, terakhir adalah kita akan membuat sebuah view baru lagi untuk menampilkan halaman about-nya. Oke, ini 5 langkah yang akan kita lakukan hari ini. Oke, kita langsung coba saja. Kita mulai dari pembuatan controller PHP. Nah, kita lihat modulnya, ini dia. Nah, ini ya. Ini adalah script controller web.php. Nah, lihat di sini, di indeksnya, dia memparsing sebuah data dengan nama judul nanti. Namanya adalah halaman depan. Kemudian dia akan load v_header dengan pemanggilan parsing data. Kemudian load view dengan v_index dengan pemanggilan parsing datanya. Dan juga footer pemanggilan parsing data. Nah, jika teman-teman selesai menulis, yang kami saya sudah selesai menulis ya, tampilannya, ini saya akan copy. Jadi namanya adalah web, ini adalah sebuah controller. Oke, ini ya. Di controller kita buat sebuah controller baru dengan nama
web.php. Oke. Untuk teman-teman yang iseng atau yang saya sih menyarankannya untuk diketik ya, karena kalau saya ketik akan lama, jadi saya copy, ya kan. Nah, nanti teman-teman saya menyarankan sih diketik, karena supaya tahu kalaupun salah kesalahannya di mana. Nah, ini akibat dari copy yang tidak dimodifikasi adalah seperti ini. Pembacaan tanda petik berbeda dengan bawaan dari editornya, maka saya harus merubah satu-satu. Ya kan ya. Hanya kalau bisa sih diketik saja supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan skripnya. Oke. Nah, ini sudah, ini belum ya. Oke, seperti ini. Ini saya simpan. Nanti pada saat pemanggilannya kan otomatis dia akan menjalankan fungsi ini ya. Oke. Kalau ini dijalankan, maka program masih error pastinya karena belum ada yang namanya vHeader, vIndex, dan vFooter. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat modul lagi di sini, langkah berikutnya adalah membuat vHeader yang pertama. Nah, lihat di sini. Di sini ada kata-kata base URL, ya kan ya. Makanya saya bilang langkah keduanya setelah membuat controller adalah kita memastikan base URL-nya sudah benar dan helper URL-nya sudah ditulis atau di-set. Oke. Jadi sebelum saya membuat file view-nya, saya harus memastikan terlebih dahulu base URL-nya sudah. Nah, ini dia. Ini base URL-nya sudah benar. HTTP localhost pustaka booking, saya namanya simulasi ya. Ini tergantung dari teman-teman semua. Kalau melihat modul sih cuma pustaka booking gitu. Nah, kemudian apalagi yang disetting nih ya, di folder di file autoload cari helper nih, line 92, arraynya tambahkan URL. Ini sih sebenarnya sih sudah di pertemuan sebelumnya, jadi saya hanya memastikan ini sudah ditulis. Oke. Nah, kalau ini sudah disetting, sudah pasti disetting, baru kita membuat sebuah file view. Nah, di sini kita buat sebuah file view baru dengan nama v_header.php. Oke, seperti ini ya. Ini mengacu pada sini. Oke, jadi pas pemanggilan dia terpanggil filenya seperti itu. Nah, skripnya kita lihat. Karena ini skrip gabungan, maka nanti teman-teman gak usah heran kok cuma sampai header. Gitu. Ya kan ya? Kok cuma sampai header sih? Ini HTML cuma sampai header. Karena memang antara header, index, PHP, dengan footer itu sebenarnya satu file HTML. Tapi dipecah. Header sendiri, index sendiri, footer sendiri. Seperti itu. Nah, ini saya simpan. Lagi-lagi karena saya melakukan copy, ini jadi salah nih. Tanda petiknya berbeda. Jadi kalau teman-teman mengcopy, maka pastikan filenya benar. Tanda bacanya ya. Ini tanda bacanya salah. Beda tuh ya tanda petiknya. Oke. Seperti ini. Ini juga masih pakai tanda petik. Oke. Ini tanda petik. Ini tanda belum diganti. Agak repot nih. Oke. Nah, ini satu lagi ya, clear ya. Oke. Nah. Oke, ini sudah.
Kemudian berikutnya kita buat sebuah file index di dalam view, namanya v_index.php. Oke. Isinya nanti teman-teman silakan ketik karena cukup panjang di sini. Oke, ini misalkan sudah jadi. Saya menggunakan word wrap aja supaya terlihat semua. Nah, ini saya pun harus mengedit lagi ya. Oke. Justify. Ini saya copy aja. Justify. Ctrl Z. Kebanyakan yang di copy, yang di paste. Oke. Apa jadi dua nih? Oke. Ini sudah, ini belum ya. Oke. Oke, katakan ini sudah jadi. Berikutnya saya akan buat sebuah file view namanya footer. footer.php. Oke. Ini file yang ketiga. Footer tidak terlalu banyak ya. Oke, ini hanya URL aja. Nah, ini file-file yang sudah saya buat. Yang ini ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang judul ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini ya. Di web ini, teman-teman lihat di sini ada yang namanya parsing data dengan nama judul, isinya adalah halaman depan. Nanti pada saat dijalankan pemanggilan indeksnya, v-index ini, nih, dipanggil nih echo judul, maka secara otomatis nanti namanya adalah halaman depan pada saat dicetak. Oke, saya akan coba jalankan. Localhost, pustaka booking, simulasi web. Oke. Oke, seperti ini ya. Ini tadi parsing data halaman depan. Oke. Ini adalah headernya. Ini adalah indeksnya. Kemudian ini adalah footernya. Tampilan masih berantakan karena kita belum menggunakan CSS. Nah, langkah berikutnya, langkah yang keempat adalah kita akan membuat file CSS. File CSS-nya harus ada di dalam folder assets dan folder CSS. Maka di sini teman-teman nanti harus buat nih ya di pustaka bookingnya nanti harus ada folder lagi namanya assets, kemudian dalam foldernya lagi ada namanya folder CSS. Nah, kalau teman-teman bingung membuatnya seperti apa ya, gampangnya sih masuk aja ke htdoc-nya. Oke. Gampangnya masuk ke htdoc. Nanti teman-teman tinggal tambahkan di situ foldernya. Mana htdoc? Nah, dia. Oke, kita pakai yang simulasi. Nah, di sini silakan teman-teman buat sebuah folder namanya assets, ya. S-nya dibuat assets, belakangnya ada S lagi. Dalam lagi di sini kita buat lagi folder lagi namanya CSS. Oke. Nanti secara otomatis di sini akan ada nih. Nih, assets CSS. Oke. Assets CSS. Nah, kita tinggal
aktifkan yang CSS. CSS diklik karena kita cuma punya satu folder dalam folder access, maka begini formatnya ya. Nanti akan berbeda kalau di dalam asset ada beberapa folder. Contoh misalkan di application nih. Nah, ini ada banyak folder nih, makanya dia bentuknya hierarki seperti ini. Tapi kalau cuma satu folder di sebelahnya. Jadi nanti pastikan CSS di garis bawah, artinya kita sedang aktif di folder CSS. Nah, isinya apa? Ini ya, yang di bonus sudah ada. Ini saya coba pindahkan ke halaman editornya. Di sini ya, ini CSS. Kita buat sebuah file baru, namanya adalah style buku titik CSS ya, maaf. CSS. Oke. Style buku ya, kalau nggak salah namanya style buku titik CSS. Ya, style buku titik CSS. Oke, pas. Ini saya pastekan. Nah, nanti teman-teman silakan mau mengedit CSS-nya dengan warna apa atau mau menggunakan sistem apa, silakan saja. Misalkan di sini ada warna nih, pewarnaannya mau dirubah, silakan saja. Oke, karena materi CSS sudah pernah dibahas di web 1 ya kalau nggak salah. Jadi saya tidak akan bahas lagi mengenai CSS-nya, tapi cara penulisannya seperti apa. Oke, nah kalau sudah, baru kita coba refresh. Nah, begini tampilannya teman-teman. Ya, ini adalah header, yang putih ini adalah indeksnya, yang bawah ini adalah footernya. Seperti itu. Yang harus teman-teman pahami adalah pemanggilan CSS-nya, karena banyak yang salah di situ biasanya. Pemanggilan CSS, kalau ada permasalahan nih, saya sudah tulis CSS-nya nih, style bukunya sudah dibuat, tapi tetap tidak terpanggil nih, masih berantakan. Nah, teman-teman lihat lagi, sudah benar belum ini linknya, ya kan ya, di sini nih. Karena kan di sini mengarahkan ke link soalnya nih. Nih, terutama yang ini. Base URL-nya sudah dibuat belum? Kemudian dalam base URL tersebut ada folder assets, ada folder CSS, sudah benar belum? Nama CSS sudah benar atau belum? Biasanya sih salahnya seputar itu aja. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau saya klik home, jangan ke home ya. Cuman permasalahannya kan kita sebenarnya sudah membuat sebuah file htaccess untuk menghilangkan indeks, ya kan ya. Di modul masih menggunakan indeks nih. Ini kita hapus aja. Begitupun dengan ini. Nah, seperti ini. Oke, coba kita cek lagi ya. Ini masih ada indeks ya. Nah, nggak masalah. Nah, bentar. Ini coba kita hilangkan dulu. Ya. Oke. Nah ya, udah nggak ada ya. Nah, berikutnya adalah ketika saya klik about, dia akan memunculkan halaman about. Nah, ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena lihat teman-teman di sini. Teman-teman bisa lihat di sini di header ya. Header kan yang pertama ini kan home. Home ini dia akan mengarah ke controller web. Itu secara otomatis halaman awal, ya kan ya. Tapi yang kedua ada menu about. Di menu about ini dia akan mengarahkan ke controller web, kemudian ke fungsi about. Kita lihat controller web, ada nggak fungsi about? Tidak ada. Makanya dia langsung memberikan info bahwa request not found, request tidak ditemukan. Seperti itu. Maka untuk bisa menjalankan fungsi tersebut atau perintah tersebut, kita akan membuat sebuah fungsi baru dengan nama about sesuai dengan ini. Namanya apa? Oke. Ini tadi sudah saya kopikan, saya paste, ini saya ganti jadi about. Isinya apa? Isinya ya sebenarnya sih sama. View, index, footer. Cuman yang kita ganti adalah indeksnya. Karena header dan footer udah pasti sama. Ya kan ya? Header, footer sudah pasti sama. Tapi yang berbeda adalah ini. Ini harus kita ganti jadi
about tadi, maka saya buat di sini v about. Nah, seperti itu. Dan ini bukan lagi halaman depan, tapi judulnya jadi about. Gitu. Seperti itu ya. Nah, apakah cukup? Belum, karena kalau ini aja akan muncul pesan view about itu nggak ada. Tuh ya. Nah, saya coba lagi. Saya akan panggil about-nya. Tuh, nggak ada ya. Karena memang kita belum buat. Jadi kita baru nulis di controllernya. Di controllernya dia akan meload ke view. View-nya ada 3, footer, about, dan header, footer, dan about. Header dan footer sudah ada kita. Yang belum apa? About. Maka kita harus buat lagi sebuah view dengan nama v_about. Oke. Seperti itu. Ini kita buat new file v_about .php. Oke. Nah, isinya kita sadur dari modul saja. Nah, ini ya. Mana dia? Ini dia ya. Ini about. Oke. Ini saya copy. Nah, seperti ini. Sudah benar nih ya, tanda petiknya sudah benar. Dia tetap manggil judul, nanti dia akan menampilkan nama depan imam, nama belakang Nawawi, alamat Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, tempat lahir Cirebon, olahraga favorit bulu tangkis dan catur. Oke. Jadi kalau filenya sudah ada, pada saat saya refresh ini, baru muncul halaman about ini. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya TikToknya seperti itu. Jadi di controllernya apakah dia manggil fungsi lagi? Kalau manggil fungsi pastikan fungsinya ada kayak tadi ya. Dia manggil fungsi about di sini. Dia manggil fungsi about nih di halaman header nih. Dia manggil fungsi namanya about dalam controller web. Maka pastikan fungsi about ini harus ada di dalam controller web. Tadi kan di awal kita cuma punya index. Yang ini belum. Maka harus dibuat. Nah, pada saat dibuat, dia akan manggil lagi tuh halaman about. Halaman about isinya apa? Ada header, ada footer, itu pasti sama. Yang beda apa? Halaman index tadi yang awalnya ada index, kita harus ganti dengan about. Makanya di sini kita buat lagi file baru dengan nama v_about. Nah, v_about ini kita buat di dalam view. Nah, ini v_about. Ini yang dipanggil. Itu alurnya seperti itu. Ya, kalau alurnya teman-teman sudah paham, pasti bisa nih. Saya seperti itu. Nah, ini langkah-langkah yang 5 ini yang kita jalankan di pertemuan keempat ini. Oke. Saya rasa cukup untuk pembuatan template. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu.